Jemaat Gesja Elroy, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang masih ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji syukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Mazmur 63 ayat 1 sampai 4 dan ayatnya yang ke-8. Ini adalah Mazmur Daud ketika ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku akan bersorak-sorai. Haleluya, 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 haleluya. Pujian kita kepada Tuhan. Daud memuji Tuhan. Daud bersorak-sorai bukan karena dia dalam keadaan sejahtera. Dia ada di padang gurun, di dalam kejaran anaknya Absalom. Tetapi di dalam imannya dia berkata, sungguh Engkau telah menjadi pertolongan bagiku. Jiwaku memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini kalau kami boleh beribadah dengan satu harapan, iman di dalam hati kami. Kalau sampai saat ini Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau tetap menatang kami di dalam tangan-Mu. Kami punya kekuatan ketika kami menghampiri hadirat-Mu. Dan demikian juga Tuhan akan menjangkau umat-Mu dimanapun pada saat ini. Kami percaya kekuatan dari Allah itulah yang menghidupkan semangat kami. Di dalam nama Yesus kami mau memuji, sebab Engkau Allah yang setia untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku cari wajah-Mu. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Pandanglah Dia, ku pandang tempat kudus-Mu.
Pujilah Tuhan, umat pilihan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Sebab kekuatan kuasanya diberikan kepada kita. Yeah. bekerja dalam hidupmu, saudara yang terkasih. Meskipun engkau dalam titik terendah, Tuhan tidak pernah berhenti.
Dia masih akan tetap melakukan janjinya. Dia berkata bahwa firman-Nya tetap untuk selamanya. Sebagaimana mentari tetap bersinar, demikianlah janji penyertaan Tuhan atas hidup kita semua. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah. Ada firman-Nya, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Aman, ku aman di dalam-Mu. Oh, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dia belum selesai denganmu. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun ingat janji Tuhan. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Engkaulah perisai kami, Engkaulah perlindungan kami. Come on. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Perisai pelindung, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, itu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari
Engkau bekerja Tuhan. Di gunung Engkau ada, di lembah Engkau ada. Dalam masa suka, dalam masa duka, Engkau ada. Menyatakan penyertaan-Mu untuk setiap kami. Saat ini kami rasakan penyertaan-Mu dengan kebenaran firman. Karena firman itu adalah bukti pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memuji Engkau. Kami memuji Engkau. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat GCI Elroy yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah. Hari ini kita beribadah secara online. Surat edaran telah menjelaskan dengan detail mengapa kita harus kembali ke dalam ibadah online. Menurut saya, sebagaimana ditegaskan oleh Alkitab, hal yang terpenting, esensi yang terpenting di dalam ibadah, sekali lagi bukan tempat, tapi bagaimana hati kita, bagaimana kehidupan kita benar-benar dipersiapkan dengan baik ketika kita beribadah. Karena ibadah adalah respon yang benar pada kasih karunia Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Saya yakin ketika kita semua beribadah dengan sungguh-sungguh, berkat Tuhan yang sama yang kita nikmati di dalam ibadah onsite akan turun di dalam kehidupan Anda. Kuasa Tuhan yang bisa jadi kita alami secara luar biasa di dalam ibadah onsite juga akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita beribadah secara online. Mari kita sambut firman Tuhan dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada hari ini. Sekali lagi kami diberi kesempatan untuk beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online. Dan kini kami semua siap untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kami menaklukkan diri kami sepenuhnya di bawah otoritas firman Allah yang hidup. Kami berdoa supaya Roh Kudus bekerja ketika firman Tuhan diberitakan. Dan kami boleh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, saya ingin mengawali khotbah saya dari pengalaman hidup seorang yang luar biasa yang disebut dengan sebutan giant, raksasa. Bukan oleh karena fisiknya, tapi oleh karena kontribusinya yang luar biasa di dalam kekristenan. Namanya C.S. Lewis. Dia dikenal sebagai seorang apologis, pembela yang gigih terhadap kebenaran dari kekristenan. Seseorang yang dengan berani terus terang mengatakan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu baik. Namun suatu waktu di dalam kehidupannya, dia juga pernah mengalami masa-masa yang sulit di dalam imannya. Ketika dia kehilangan istrinya yang bernama Joy Davidman. C.S. Lewis benar-benar terpukul. Kehilangan wanita yang dicintainya. Dan hal itulah yang membuat dia mengalami apa yang disebut dengan malam gelap bagi jiwa. Ada sebuah buku yang ditulis oleh C.S. Lewis. Mula-mula dia menggunakan nama samaran. Buku tersebut berjudul Grief Observed. Duka cita teramati. Mula-mula dia menggunakan nama N. W. Clark. Kenapa dia menggunakan nama samaran? Dia tidak ingin orang-orang menjadi lemah imannya. Kalau dia menggunakan nama C.S. Lewis. Karena C.S. Lewis dikenal sebagai seorang pembela kekristenan. Bagaimana mungkin seorang pembela kekristenan bisa menulis hal-hal yang semacam itu? Di kemudian hari sesudah C.S. Lewis wafat, buku tersebut
diterbitkan bukan lagi dengan menggunakan nama N.W. Clark, tapi dengan menggunakan nama asli dari penulisnya, C.S. Lewis. Salah satu bagian dari buku tersebut berisikan pergumulan hebat yang dialami oleh C.S. Lewis. Pergumulan itu dituangkan dalam kalimat seperti ini. Where is God? Go to Him when your need is desperate, when all other help is in vain. And what do you find? A door slammed in your face. Kalau saya terjemahkan, di mana Allah? Datanglah kepadanya ketika kebutuhanmu mencapai titik, ketika tidak ada pengharapan sama sekali. Ketika semua pertolongan lain yang ada mendatangkan kesia-siaan. Dan apa yang kamu jumpai? Apa yang kamu dapati? Apa yang kamu jumpai? Pintu yang terbanting di hadapanmu. Saudara-saudara sekalian, kalimat ini menggarisbawahi pergumulan dari Lewis yang memiliki pengharapan bahwa Allah harus berkarya seperti ini. Namun pengharapan itu tidak terwujud. Dan ketika pengharapan itu tidak terwujud, Lewis marah, Lewis bingung, Lewis sempat kecewa kepada Allah. Dengan berkata begini bukan berarti Lewis tidak mempercayai Allah. Lewis masih mempercayai Allah. Namun yang menjadi masalah adalah Allah seperti apa yang dia percayai. Apakah Allah yang maha baik atau sebaliknya pribadi yang begitu kejam kepada umatnya. Hal ini tercermin dari kata-kata Lewis yang mengatakan, I dread is not so there is no God after all, but so this is what God's really like. Yang aku takutkan bukanlah tidak ada Allah sama sekali, melainkan seperti apakah sebenarnya Allah itu. Saudara-saudara yang terkasih, sama seperti C.S. Lewis, setiap pribadi termasuk Anda, saya, itu punya pengharapan bagaimana seharusnya Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Ketika pengharapan tersebut tidak terwujud, kita jadi bingung, kita jadi marah, kita jadi kecewa. Tradisi Kristen, Pentakosta karismatik, di mana kita dibesarkan, yang memiliki pengharapan yang cukup tinggi, kadang-kadang juga mendatangkan bahaya dan punya potensi yang dapat merusak, mengoyak iman kita. Saudara-saudara yang terkasih, kekecewaan iman itu biasanya lahir dari ilusi iman. Jika kita hidup dalam ilusi iman tentang bagaimana Tuhan itu harus berkarya dalam hidup kita, kita bisa mengalami penderitaan ganda. Maksudnya kita bukan saja mengalami derita oleh karena pengharapan yang tidak terwujud, melainkan juga menderita karena iman yang terkoyak oleh kekecewaan mendapati bahwa apa yang selama ini kita percayai, realitanya tidak seperti itu. Seorang pakar dari Amerika, namanya Dr. Jerome Frank, mengatakan bahwa kita semua mempunyai apa yang disebut dengan assumptive world, dunia asumsi. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam hidup ini kita semua sebagai manusia itu membuat asumsi-asumsi tentang Allah, tentang kehidupan, tentang manusia, dan hal-hal yang lainnya. Ketika asumsi ini ternyata pas, cocok dengan realitas kehidupan, kita jadi bahagia. Kita mengalami damai sejahtera. Namun sebaliknya, ketika realitas kehidupan itu tidak sesuai dengan dunia asumsi kita, kita jadi marah,
kita jadi bingung, kita jadi kecewa. Nah, saudara-saudara sekalian, pengalaman seperti itu yang dialami oleh C.S. Lewis ketika dia kehilangan istrinya yang bernama Joy Davidman. Nah, saudara-saudara sekalian, banyak dari antara kita memiliki dunia asumsi yang keliru mengenai bagaimana seharusnya Allah berkarya di dalam hidup kita. Dan ketika hal itu terjadi, akibatnya jelas. Kita mengalami kehidupan iman yang sulit, yang ditandai dengan kemarahan dan kekecewaan kepada Allah. Bahkan, bukan hal yang tidak mungkin, beberapa dari antara kita tidak lagi mempercayai Allah sebagai pribadi yang baik. Bahkan beberapa di antara kita mengambil langkah yang cukup drastis. Kita jadi ateis, kita tidak percaya pada Allah sama sekali. Ya, saudara-saudara sekalian, bangsa Israel pernah mengalami masa-masa yang sulit ketika mereka hidup sebagai bangsa yang terbuang. Dan saudara-saudara sekalian, Yesaya pasal 40 dan bagian-bagian seterusnya mendokumentasikan bagaimana Allah berurusan dengan kehidupan umatnya, umat pilihan, bangsa Israel. Bangsa Israel sepertinya mengalami sindroma asumsi dunia yang keliru. Mereka punya asumsi dunia ketika Allah menepati janjinya. Allah itu harus melakukan perkara-perkara yang spektakuler, luar biasa, instan. Seperti yang dialami oleh leluhur mereka beberapa ratus tahun sebelumnya. Seperti ketika orang-orang Israel bisa menyeberang Laut Merah dengan cara yang spektakuler. Seperti ketika Yosua dan orang-orang Israel bisa menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang spektakuler. Dan saudara-saudara sekalian, pengharapan semacam ini yang dibangun di atas dasar asumsi dunia yang seperti itu tentunya bukanlah asumsi dunia yang tepat. Dan untuk inilah Allah perlu mengkoreksi. Di dalam ayat yang kita baca pada hari ini, Allah melalui firman-Nya menyatakan bahwa cara Allah untuk menepati janjinya, cara Allah untuk memulihkan bangsa Israel, bukan hanya dengan cara-cara yang spektakuler, bukan dengan cara-cara yang spontan, instan, tapi ada cara-cara yang lain. Mari kita lihat bagian tersebut. Jikalau saudara memiliki Alkitab yang tidak jauh dari antara dari jangkauan Anda, mari kita buka di dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesaya 40 ayat 31 adalah respon yang diberikan Tuhan kepada umatnya, kepada bangsa Israel yang sedang menantikan janji pemulihan. Janji pemulihan itu ada, jelas terlihat di dalam kitab Yesaya. Yang menjadi masalah adalah bagaimana janji itu diwujudkan. Bagaimana janji itu digenapi di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan di sini Tuhan mengatakan, jangan berpikir bahwa aku hanya melakukan satu model saja untuk menggenapi janjiku kepadamu. Ada 3 model yang bisa kita lihat
di dalam bagian ini bagaimana Allah menepati janjinya. Dan saya yakin firman Tuhan itu bukan hanya untuk bangsa Israel yang hidup dalam masa pembuangan, namun juga untuk kita yang hidup dalam masa-masa sulit pada hari-hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Yesaya 40 ayat 31 ini, kita akan berjumpa dengan 3 model bagaimana Allah menepati janjinya. Mari kita lihat hal yang pertama. Bagaimana Tuhan menepati janjinya. Tuhan menepati janjinya dengan melakukan intervensi. Apa itu intervensi? Intervensi adalah ketika Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara mujizat untuk menggenapi apa yang dijanjikannya. Kita membaca tadi di dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ini adalah sesuatu yang spektakuler, ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan inilah yang akan dilakukan Tuhan. Tetapi tidak selalu, kadang-kadang akan dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Dia melakukan intervensi, dia melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan umatnya, seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, ketika mereka dikejar oleh pasukan Firaun, dan di hadapan mereka ada Laut Merah, Tuhan kemudian membelah Laut Merah. Orang-orang Israel bisa melintasi laut tersebut dengan aman, sementara orang-orang Mesir tewas ketika laut itu tertutup kembali. Pengalaman-pengalaman yang spektakuler, pengalaman yang luar biasa, yang terus terkenang di dalam hati dan sanubari orang-orang Israel, bahkan sampai pada hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai manusia, ya tentunya kita pinginnya seperti itu, bukan? Dan kadang-kadang saya berpikir, kenapa sih ya pikiran kita seperti itu? Kenapa kita mengharapkan sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat, sesuatu yang cespleng, sesuatu yang bisa langsung bisa kita rasakan, sesuatu yang spektakuler? Ini mungkin terkait dengan bagaimana kita tumbuh. Ketika kita masih bayi, ketika kita lapar, ketika kita haus, kita hanya sekedar membuat kegaduhan sedikit, nangis, dan tiba-tiba ada orang datang untuk memberi makan dan memberi minum kita. Ketika kita buang air besar, buang air kecil, dan kita merasa tidak nyaman, di pampers kita, dan kita membuat kegaduhan, dan dengan cepat ada orang yang menolong kita untuk menyingkirkan segala ketidaknyamanan. Hal-hal semacam itu mungkin yang membentuk paradigma yang ada di dalam alam bawah sadar kita sebagai manusia. Belum lagi kalau kita dibesarkan di dalam gereja tradisi yang kerap membombardir kita dengan pesan-pesan mujizat, disertai dengan kesaksian beberapa orang yang mengalaminya. Walaupun kalau kita mau jujur, pengalaman mujizat itu kan tidak dialami oleh semua orang, oleh mayoritas orang. Penginjil yang luar biasa, Oral Roberts sendiri pernah berkata bahwa di dalam pelayanan kesembuhan ilahinya hanya 10% atau kurang dari 10% yang benar-benar mengalami lawatan Allah dengan cara yang spektakuler. 90% yang lainnya ya tidak mengalaminya. Namun pengalaman dari minoritas ini yang kadang-kadang kita jadikan sebagai standar, sebagai tolak ukur. Kalau itu bisa terjadi di dalam kehidupannya, kenapa tidak bisa terjadi dalam kehidupannya? Dan kadang-kadang ketika kita mempercayainya, hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Namun kadang-kadang juga tidak. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan berkata begini bukan berarti saya anti mujizat. Tidak sama sekali, bahkan kalau boleh
Saya ingin mengalami mujizat setiap saat di dalam hidup saya. Saya ingin mengatakan pada Anda, tidaklah salah untuk mengharapkan mujizat. Bahaya yang sebenarnya terjadi ketika kita mempercayai bahwa mujizat adalah satu-satunya cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, untuk menolong kita. Nah, itu yang berbahaya. Ini yang saya sebut dengan ilusi iman. Jika kalau Anda hidup dengan ilusi iman seperti itu, saudara rentan dengan penderitaan ganda. Penderitaan yang pertama, Anda tidak mendapati apa yang Anda harapkan. Penderitaan yang kedua, iman Anda bisa saja koyak. Bisa saja terluka oleh karena apa yang Anda percayai selama ini ternyata enggak seperti itu. Ini pesan pertama dari firman Tuhan pada hari ini. Betul, Tuhan menepati janjinya dengan intervensi. Betul, Tuhan menepati janjinya dengan mengizinkan mujizat terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Namun itu bukan satu-satunya cara Allah berkarya. Itu bukan satu-satunya cara Allah menggenapi janjinya di dalam kehidupan umatnya. Mari kita lihat hal yang kedua. Tuhan menepati janjinya dengan melakukan interaksi. Sekali lagi, Tuhan bukan saja melakukan intervensi. Kadang-kadang Tuhan melakukan interaksi. Apa yang disebut dengan interaksi ini? Ketika saya menggunakan kata interaksi di sini, yang saya maksudkan adalah Tuhan bekerja sama dengan umatnya. Tuhan bekerja sama dengan Anda, dengan saya, untuk menggenapi apa yang dijanjikannya. Kita bisa bercermin dari satu bagian di dalam kitab suci, dalam kisah pemanggilan Musa. Di dalam kisah pemanggilan Musa, kita tahu persis waktu itu Musa berada di tengah-tengah padang gurun yang sepi, dan kemudian Tuhan menampakkan dirinya. Tuhan berfirman melalui semak belukar yang menyala tetapi tidak terbakar. Tuhan mengatakan, umatku sudah sekian lama berteriak, memohon pertolongan kepadaku. Dan inilah saatnya bagiku untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Musa tentunya dengan senang mendengar Tuhan berfirman seperti itu. Wow! Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Musa tentunya mengharapkan, Allah akan melakukan sesuatu yang luar biasa untuk menggenapi janjinya. Namun yang luar biasa adalah Allah memanggil Musa untuk menjadi mitranya. Dan ketika Tuhan mengajak Musa untuk menjadi mitranya, untuk memimpin bangsa itu, mula-mula Musa sepertinya gelagapan. Loh, kok saya, Tuhan? Saya ini siapa? Tapi Tuhan seolah-olah berkata, iya kamu. Dan hanya kamu. Dan saya ingin kamu menjadi mitraku. Dan kita tahu persis bahwa pada akhirnya Musa mengiyakan ajakan Tuhan. Musa terlibat di dalam interaksi dengan yang maha kuasa. Tuhan bekerja sama dengan Musa untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Dan dengan demikian janji Allah
bagi umatnya itu bisa tergenapi. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kadang-kadang Tuhan juga ingin mengajak kita menjadi mitra untuk menggenapi apa yang dijanjikan di dalam kehidupan umatnya, di dalam kehidupan orang-orang yang ada di luar sana. Dan baiklah kita benar-benar berkata, yes Lord, ya Tuhan, jikalau Engkau menghendaki saya untuk menjadi mitramu, untuk menggenapi apa yang dijanjikan, apa yang Engkau janjikan di dalam kehidupanmu, aku mengatakan ya Tuhan. Inilah yang disebut dengan nama interaksi. Gambaran interaksi ini juga bisa kita jumpai di dalam Perjanjian Baru, di dalam bagian yang disebut dengan nama amanat agung Kristus. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kalau kita membaca bagian tersebut di dalam ayat yang ke-18, Tuhan mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan Maha Kuasa. Bagian awalnya. Sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara dengan kuasanya sendiri. Namun yang luar biasa adalah Dia mengajak Anda dan saya. Di dalam ayat yang ke-19, Dia mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apakah Tuhan bisa melakukan penginjilan dengan kuasanya sendiri? Bisa, Dia Maha Kuasa. Namun Dia ingin ada interaksi. Dia ingin melibatkan Anda dan saya. Apakah keselamatan semata-mata adalah oleh karena kasih karunia Tuhan? Tentu. Keselamatan itu adalah buah dari pekerjaan Roh Kudus semata di dalam kehidupan orang percaya. Namun toh perlu ada orang-orang, perlu ada Anda dan saya sebagai kepanjangan tangan Allah untuk memberikan anugerah itu pada orang-orang yang belum percaya. Inilah cara yang kedua bagaimana Tuhan mengenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Jadi jangan putus asa. Kalau di dalam hari-hari ini engkau merasa tidak mengalami pengalaman-pengalaman yang spektakuler, bisa jadi Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan orang-orang yang ada di luar sana, supaya mereka menjadi mitra Allah untuk menggenapi janji Allah di dalam kehidupanmu. Dan pada satu sisi, mungkin hari ini Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupanku. Dia sedang mengajakmu mungkin untuk menjadi mitra. Mitra apa? Mitra untuk menggenapi janjinya di dalam kehidupan orang lain yang saat ini sedang ada dalam kebutuhan. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang sedang dalam kesusahan, sedang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dan Tuhan mengajak Anda untuk menjadi mitranya, untuk menggenapi apa yang dijanjikannya bagi orang tersebut. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 yang tadi kita baca, kita membaca bagian mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Inilah cara yang kedua. Allah menggenapi janjinya dengan melibatkan Anda dan saya untuk menjadi mitranya. Ada interaksi di antara kita dan Allah. Mari kita lihat hal yang ketiga. Bagaimana Allah menggenapi janjinya. Allah atau Tuhan menggenapi janjinya dengan melakukan apa yang saya sebut dengan nama inner aksi.
Interaksi. Interaksi artinya Tuhan bekerja di dalam kehidupan batin umatnya sehingga mereka sanggup menghadapi situasi sulit yang mereka hadapi di dalam kehidupan ini. Jadi yang ditekankan di sini adalah Tuhan berkarya di dalam batin seseorang, menguatkan batin seseorang. Situasi bisa saja tidak berubah, namun orang tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup yang ada di depannya. Kalau kita membaca di dalam perjanjian baru ada satu model yang bisa kita jadikan rujukan. Pengalaman Rasul Paulus dengan apa yang disebut dengan nama duri di dalam daging. Apa itu duri di dalam daging? Ada banyak pendapat, ada yang mengatakan itu semacam penyakit ayan. Bisa jadi itu semacam penyakit malaria yang sudah jadi kronis. Yang kalau lagi kambuh itu bisa membuat orang yang menderita itu seperti dibor pelipisnya. Sebagai seorang pengkabar Injil yang melakukan traveling untuk membawa berita baik ini, tentunya Rasul Paulus rindu agar penyakit ini bisa dihilangkan dari hidupnya. Apapun penyakit itu. Sebagaimana dikatakan oleh para ahli yang terus berbeda-beda mengenai apa itu duri dalam daging. Dan saya tidak mempermasalahkan penyakit apa. Yang penting itu adalah masalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dan tentunya Rasul Paulus ingin agar duri dalam daging ini bisa dihilangkan dari hidupnya. Tapi Tuhan memilih untuk tidak melakukan intervensi, tidak melakukan interaksi untuk mengatasi masalah di dalam duri di dalam daging daripada Rasul Paulus. Tuhan melakukan apa yang saya sebut dengan nama interaksi. Tuhan berkarya di dalam batin Rasul Paulus sehingga Rasul Paulus mampu menerima kelemahan tersebut. Hidup di dalam kelemahan tersebut. Dan menggunakan kelemahan tersebut untuk menjadi sesuatu yang memuliakan Allah. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang 9 berbunyi seperti ini. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan Rasul Paulus melalui interaksi. Sehingga Rasul Paulus sanggup menghadapi duri di dalam daging tersebut. Bukan mujizat, bukan intervensi, bukan interaksi, tetapi interaksi. Pengalaman bagaimana Tuhan menguatkan batin seseorang. Itu juga bisa kita jumpai di dalam kehidupan seorang yang bernama Jerry Sittser. Seorang penulis sebuah buku yang cukup terkenal. Sebuah buku yang berjudul Grace Disguise, Anugerah yang Terselubung. Jerry Sittser adalah seorang hamba Tuhan. Suatu waktu dia dan keluarganya, ibu, istri, dan anak-anaknya melakukan pelayanan di antara orang-orang Indian di sebuah tempat yang namanya Idaho. Ketika mereka pulang dari pelayanan dengan van mereka, ada seorang pengemudi yang sedang mabuk menubruk van yang dikendarai oleh Jerry Sittser dan keluarganya. Dan apa yang terjadi? 3 orang wanita di dalam van tersebut tewas. Jerry mengatakan hal yang seperti ini. Perempuan yang telah saya nikahi selama 20 tahun meninggal. Istrinya meninggal. Kesayangan saya, Diana Jane, anak kami yang ketiga meninggal.
putrinya meninggal. Ibu saya yang telah melahirkan dan membesarkan saya meninggal. 3 generasi pergi dalam sekejap. Jerry Sister tidak mengalami pertolongan yang luar biasa. Tidak mengalami intervensi. Namun, di satu sisi dia mengalami interaksi. Bagaimana batinnya diperkuat oleh Tuhan. Sehingga dia bisa melewati kehidupan yang ada di depannya. Jerry bersaksi seperti ini. Duka cita yang saya rasakan manis sekaligus pahit. Jiwa saya masih berduka. Namun saya bangun setiap pagi dengan penuh sukacita. Tidak sabar menantikan apa yang akan hadir bersama hari baru tersebut. Tidak sabar menantikan apa yang akan hadir bersama hari itu. Tidak pernah saya merasakan kesakitan sebesar yang saya alami dalam 3 tahun terakhir ini. Namun tidak pernah sebelumnya saya mengalami kesukaan yang sedemikian besar atas anugerah kehidupan hari lepas hari yang saya terima. Tidak pernah saya merasa kehidupan saya begitu hancur, namun tidak pernah juga saya merasa begitu utuh. Tidak pernah saya begitu menyadari kelemahan dan kerapuan saya, namun tidak pernah saya demikian puas dan merasa begitu kuat. Tidak pernah jiwa saya mengalami kematian seperti ini, namun tidak pernah jiwa saya lebih hidup daripada saat ini. Apa yang sebelumnya saya pandang peseberangan, duka cita dan sukacita, penderitaan dan kesenangan, kematian dan kehidupan, kini menjadi bagian-bagian yang membentuk keseluruhan hidup saya. Jiwa saya telah ditarik mengembang. Di atas segalanya saya semakin menyadari akan kuasa, kasih karunia Allah, dan kebutuhan saya akan hal itu. Jiwa saya telah bertumbuh karena disadarkan oleh kebaikan dan kasih Allah. Hidup saya sedang diubahkan. Meskipun saya mengalami kepedihan, saya percaya hasilnya pasti akan indah. Di sini tidak ada intervensi. Interaksi juga sepertinya kurang begitu efektif. Tetapi Tuhan melakukan interaksi. Tuhan berkarya di dalam batin Jerry, sehingga Jerry sanggup untuk melewati masa-masa yang sulit. Inilah cara yang ketiga, di mana Tuhan berkarya di dalam kehidupan umatnya. Inilah yang kita baca di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 yang mengatakan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka tidak terbang seperti burung Raja Wali. Mereka tidak berlari. Mereka berjalan lambat, pelan. Tapi ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan itulah sebabnya mereka tidak menjadi lelah. Sebagai penutup, saya ingin mengatakan apa yang pernah ditulis oleh Dietrich Bonhoeffer. Dia menulis, God does not give us everything we want, but He does fulfill His promises, leading us along the best and straightest paths to Himself. Kalau saya terjemahkan secara bebas, Allah tidak memberi kita segala hal yang kita inginkan. Namun Dia benar-benar menepati janjinya. Dia memimpin kita di jalan-jalan terbaik dan terdekat yang mengarah pada dirinya sendiri. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan menepati janjinya. Kadang-kadang melalui intervensi. Kadang-kadang melalui interaksi. Kadang-kadang melalui interaksi. Apapun yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita untuk menepati janjinya, mari kita terima dengan penuh syukur.
Ketika kita terbang seperti burung Raja Wali, kita bersyukur. Ketika kita harus berlari seperti pelari, kita pun juga harus bersyukur. Ketika kita harus berjalan hari demi hari, kita pun harus bersyukur. Karena kita tahu pasti Tuhan pasti menepati janjinya di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupanku. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan, hari ini kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu. Kami disadarkan bahwa Engkau tidak berkarya dengan satu model untuk menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ada satu kebenaran yang pasti. Engkau pasti menepati janji-Mu di dalam kehidupan kami. Terlepas dari cara, model apapun yang Engkau pilih di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, mungkin ada di antara saudara-saudara sekalian yang saat ini berada di dalam kondisi lemah, terpukul, bimbang, marah, kecewa sama Tuhan. Hari ini rindu untuk dikuatkan oleh Tuhan, rindu untuk mengalami Tuhan kembali dengan cara yang khusus, yang sanggup untuk membangkitkan imanmu. Angkat tanganmu di tempat kau berada hari ini. Tuhan pasti akan menguatkanmu. Jika ada di antara Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang hari ini membutuhkan pertolongan dari Tuhan, di tempat di mana engkau berada, angkat tanganmu. Izinkan saya berdoa untuk Anda. Tuhan, lihatlah anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Tanda bahwa mereka membutuhkan Engkau. Ada di antara mereka yang lemah, ada di antara mereka yang marah, kecewa sama Engkau. Tuhan, hari ini biarlah Engkau datang di dalam kehidupan mereka secara khusus. Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan keyakinan yang baru, iman yang kuat kembali di dalam kehidupan mereka. Ada di antara anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan sedang berada di dalam masalah yang cukup rumit. Perlu pertolongan daripada-Mu. Tuhan, biarlah mereka boleh mengalami pertolongan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat GCI Roy. Demi nama Tuhan Yesus semua berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, saya mendorong Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk terus berdoa supaya lonjakan COVID yang disebut
dengan nama lonjakan gelombang ketiga ini boleh segera berakhir. Dan pada saat yang sama saya menghimbau saudara-saudara sekalian untuk tetap waspada, untuk tetap hati-hati dimanapun Anda berada. Usahakan supaya Anda tidak tertular, tapi kalaupun oleh karena satu atau beberapa hal saudara-saudara sekalian sedang terinfeksi oleh COVID, jangan saudara kehilangan semangat, tetap sukacita, damai sejahtera, karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan Anda, dan kami seluruh jemaat GCL Roy pasti akan mendukung Anda. Sekarang saya undang Bapak, Ibu serta saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh sekali lagi beribadah walaupun secara online. Dan kami percaya Engkau sudah berfirman bagi kami, dan firman-Mu bukan sesuatu yang berbuahkan kesia-siaan. Firman-Mu pasti mendatangkan kekuatan bagi kami, mendatangkan pertolongan bagi kami. Dan kini kami semua mendoakan jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang terpapar oleh COVID. Tuhan, kami berdoa supaya jamahan kuasa tangan-Mu turun di atas hidup mereka, sehingga mereka boleh mengalami Engkau sebagai Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang hari ini sedang berada di dalam kekurangan. Tuhan, biarlah mereka boleh mengalami Engkau sebagai Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Hamba-Mu berdoa agar perlindungan-Mu turun di atas seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, jaga dan lindungi mereka. Jauhkan dari segala macam mara bahaya, malapetaka, sakit penyakit yang dapat membahayakan jiwa mereka. Pada akhirnya kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa, ya Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Selamat menyambut hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.